wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan mata kuliah Masail Fiqhiyah di dalam SAP. Hari ini kita membahas tentang akad nikah dengan video call atau telekonferensi ya. Perkawinan adalah merupakan salah satu perintah agama dan itu merupakan sunnatullah, di mana Allah Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan, dan itu adalah merupakan salah satu perintah agama. Oleh karena itu, bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Rum, Allah menyebutkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Salah satu tanda kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan kalian semuanya berpasang-pasangan. Jadi berpasang-pasangan adalah merupakan salah satu sunnatullah, di mana Allah Ta'ala menciptakan alam ini semuanya berpasang-pasangan ya. Bukan hanya manusia, hewan pun juga berpasang-pasangan. Nah, setiap makhluk Allah Ta'ala itu melakukan pernikahan. Cuman pernikahannya adalah berbeda-beda. Antara manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan pun juga berbeda-beda. Nah, terkait dengan akad perkawinan, topik yang kita bahas hari ini adalah tentang akad perkawinan dengan video call atau telekonferensi ya. Ada hal yang perlu dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan akad perkawinan ya. Akduz zawaj dalam bahasa Arab namanya akduz zawaj. Ada akdun, ada az-zawaj ya. Dua kata, dua kalimat ya, ada akad, ada zawaj. Akad di dalam bahasa al-aqdu fil lughah asyaddu war-rabtu. Jadi mana akad itu menurut arti bahasa adalah mengikat ya. Jadi makna akad dalam bahasa adalah asyaddu war-rabtu, mengikat ya. War-rabtu ya, asyaddu mengikat, war-rabtu ya, maknanya sama, mengikat ya. Kemudian az-zawaj ya. Az-zawaj fil lughah, makna zawaj di dalam bahasa adalah al-iktiron wal irtibat wal mukhalatah. Jadi iktiron artinya bersamaan, berbarengan, wal irtibat artinya berkaitan, wal mukhalatatu artinya bercampur ya. Kemudian makna nikah di dalam bahasa, wan nikahu ada namanya nikah, ada zawaj. Jadi dalam bahasa Arab, jadi makna zawaj, nikah itu adalah makna yang sama. Jadi nikah juga artinya kawin, zawaj juga kawin ya. Wan nikahu fil lughah, adapun nikah di dalam bahasa adalah ad-dhammu wal jam'u. Artinya mana kumpul dan bergabung ya, bercampur, berkumpul ya. Kemudian nakaha fulan ibratan yang kikuan nikahan ya, idza tazawwaza. Jadi nakaha fulanun, fulan menikah, ibratan seorang perempuan, yang kikuah yang ia nikahi, nikahan
idza tazawwaja, apabila dia menikahi perempuan itu, ya. Kemudian wasumman nikahku nikahan, adapun nikah itu dikatakan nikah lima fi min dhammi ahadi zaujaini, karena di dalam perkawinan itu adalah menggabungkan, mengumpulkan salah satu di antara suami istri, ya, ila akhari dengan yang lain, ya, syar'an sesuai dengan aturan hukum, ya. Imma wat'an, ada kalanya melakukan hubungan sebagai suami istri, hubungan senggama, au aqdan, atau melaksanakan akad, ya. Kemudian akdun nikah, ya, akad perkawinan. Jadi ada akduz zawaj atau akad perkawinan. Kemudian al-akdu, akad di dalam istilah tadi dikatakan bahwa akad menurut biasa adalah mengikat, ya, ar-rabtu wasyaddu, mengikat. Kemudian akad di dalam istilah adalah majmu' ijabi ahadil mutakallimaini ma'a qabulil akhar. Akad di dalam istilah adalah gabungan atau kumpulan antara ijab, ya, salah satu di antara dua orang yang berbicara, ma'a qabulin, sertanya adanya qabul al-akhar dari pihak yang lain. Kemudian di dalam istilah adapun akad aqduz zawaj, akad perkawinan di dalam istilah terminologi adalah sebagaimana dimukakan oleh ulama Hanafiyah adalah aqdun yufidu milkal mut'ati qasdan. Menurut ulama Hanafiyah bahwa akad nikah, aqduz zawaj, akad perkawinan adalah akad, ya, yang memberikan manfaat, ya, milkal mut'ati, untuk memiliki mut'ah, ya, dengan senang-senang, ya, qasdan, dengan sengaja, ya. Maksudnya apa? Khillu istimta'i rajul min imra'atin, halalnya bersenang-senang seorang laki-laki dengan orang perempuan, lam yamna nikahuha, yang tidak halangan untuk melakukan perkawinan, maniun syari'un, halangan secara syar'i, bil aqdil mubasyir, bil aqdi, dengan melaksanakan akad al mubasyirati, yang bersifat langsung, ya. Ini menurut ulama Hanafiyah. Kemudian akad perkawinan menurut ulama Malikiyah adalah aqdun likhilli tamattu'in ghairu mahramin, likhilli aqdun likhilli tamattu'in, ya, ghairu mahramin wa ghairu mawjusiyatin wa ghairu amatin kitabiyatin, ya. Jadi akad perkawinan adalah akad yang menghalalkan bersenang-senang, ghairu mahramin, orang yang bukan mahram, orang yang bukan mahram. Mahram adalah perempuan yang tidak halal untuk dinikahi. Wa ghairu majusiyatin, dan selain orang yang beragama Majusi, ya. Majusi adalah agama yang menyembah matahari, ya. Wa ghairu amatin kitabiyatin, dan bukan amat, budak kitabiyah, jadi budak yang melakukan akad kitabah, ya. Jadi ada amatun kitabiyah adalah budak yang mana budak ini akan bisa merdeka kalau mereka melangsur terhadap majikannya, namanya amat kitabi. Kemudian ulama Syafi'iyah memberikan definisi bahwa akad nikah adalah aqduz zawaj wa aqdun yatadammanu ibahata watin lilatin inkahin au taswitin au tajamatihi. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi bahwa akad nikah adalah akad yang mengandung halalnya melakukan hubungan senggama, biladin nikah, dengan kata-kata nikah, au taswidin, atau dengan makna taswid, ya, dengan lafaz ingkah, ya, menikahkan, au taswid, atau mengawinkan, au tarjamati, atau dengan makna terjemah, ya, terjemah lafaz ingkah atau taswid, ya. Kemudian di dalam menurut ulama Hanabilah bahwa yang aqduz zawaj adalah aqduz tazwij, yaitu akad perkawinan, ya. Disebutkan bahwa aqduz zawaj huwa aqduz tazwij,
akad perkawinan adalah akad at-tazwij, menikahkan. Itu adalah menurut ulama Hanabilah. Di dalam kitab Anisul Luqwa disebutkan bahwa definisi aqduz zawaj adalah aqdun maudhu'un limilkil manfaati, akad yang dijadikan ya untuk memiliki manfaat ya. Aikil istimta'ir rajuli minal mar'ati, halalnya bersenang-senang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ya. Kemudian di dalam hukum keluarga negara Yordania disebutkan bahwa aqduz zawaj az-zawaju aqdun baina rajulin wa imra'atin, bahwa akad perkawinan adalah akad di antara seorang laki-laki dan perempuan, tukhillu lahu syar'an, yang dimana perempuan itu halal dengan lelaki tersebut secara hukum, liwat ditakwin usratun, untuk membentuk sebuah keluarga, wa ijadi naslin baina, dan mewujudkan adanya keturunan di antara keduanya. Itu adalah beberapa definisi yang disebutkan di dalam beberapa definisi di kalangan para fuqaha. Kemudian di dalam kitab lain disebutkan dalam kitabnya Fiqhul Usrah fil Islam, dalam ditulis oleh Dr. Muhammad Nabil Ghunaim, disebutkan bahwa nikah adalah aqdun syar'iyyun ya. Ada aqdun yufidu, akad yang memberikan manfaat, au yubihu, atau membolehkan istimta' rajuli, bersenang-senangnya seorang laki-laki, bil mar'ati, dengan perempuan, bisyurutin maksusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu ya. Atau dengan kata lain, aqdun syar'iyyun, akad yang sah secara hukum ya. Yubihul istimta', yang membolehkan bersenang-senang, bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan perempuan ya. Wa yuqimu bainahuma, di mana antara laki-laki dan perempuan tersebut melaksanakan hayatan, membangun sebuah kehidupan ala asasil mawaddah warahmah, atas dasar cinta kasih ya, antara atas dasar mawaddah warahmah, atas dasar cinta kasih, wa yurattibu likullin minhuma huquqan wa wajibat ya, di mana dengan akad itu akan berakibat bagi kedua-duanya, menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Ini adalah definisi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nabil Ghunaim ya. Jadi definisi yang menurut saya lebih aktual ya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 174 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan al-badi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 2 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan agamanya masing-masing, hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini dalam Undang-Undang 174. Kemudian di dalam Pembebasan Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalnya itu untuk mentaati perintah Allah Ta'ala dan melaksanakan merupakan ibadah. Ini dalam KHI pasal 2 ya. Yang pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk membutuhkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian pasal 4 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Pasal 5 di dalam KHI disebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan yang bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat ya. Ini adalah pasal 6 disebutkan untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai, di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai rencana nikah ya. Pasal 6 ayat 2, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai rencana nikah tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Nah, ini adalah beberapa makna
perkawinan ya. Kemudian bahwa sebuah perkawinan itu akan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun daripada perkawinan ya. Jadi sebuah akad nikah dikatakan sah apabila memenuhi daripada rukun dan syarat daripada perkawinan ya. Kemudian di dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa rukun akad nikah, arkanu aqdiz zawaj ya, rukun daripada akad perkawinan ya. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat ya, bahwa ulama Hanafiyah mengatakan bahwa bi anna li aqdiz zawaj rukun wahid ya. Menurut ulama Hanafiyah disebutkan bahwa akad perkawinan rukunnya hanya satu, yaitu adalah sigot. Sigot adalah ijab qabul ya. Nah, kemudian jumhur ulama mengatakan amal jumhur faqalu inna li aqdiz zawaj arba'atu arkanin. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad nikah ada 4 ya. Satu asyigot ijab qabul, yang kedua adalah zauzah, adanya seorang istri, wa zaujun seorang suami, wa waliyun dan seorang wali ya. Wa waliyun dan seorang wali. Artinya al-aqidani, orang yang sedang melaksanakan akad ya. Kemudian ada 4 yang menurut jumhur ulama. Kemudian rukun akad nikah jadi disebutkan oleh jumhur ada 4 ya. Antara lain adalah pertama adalah sigot. Apa sigot itu? As-sigot ya, ada ijab dan qabul ya. Ijab adalah al-kalamu shadiru min ahadil mutaaqidaini sawan kana min az-zawj aw zaujati. Ijab adalah kata-kata yang muncul, yang keluar pertama kali dari salah satu di antara 2 orang yang sedang melaksanakan nikah, baik itu adalah dari pihak suami atau dari pihak istri ya. Atau dengan kata lain bahwa ijab adalah al-lafdhu shadiru minal wali aw man yaqumu bimaqamahu aw man yaqumu maqamahu. Bahwa ijab adalah kata-kata yang keluar dari pihak wali ya, atau yang orang yang menduduki ya kedudukannya wali ya. Ini adalah makna ijab. Kemudian qabul ya. Qabul adalah kata-kata yang keluar ya dari pihak mempelai laki-laki ya. Qabul adalah al-lafdhu as-shadiru min az-zawji ya. Jadi kata-kata yang keluar dari dari pihak al-kalamu as-shadiru minal aqdi atsani ba'da kalamil mujibi. Jadi kata-kata yang keluar, kata-kata yang muncul dari orang yang melaksanakan akad kedua, artinya dari pihak suami, ba'da kalamil mujibi, setelah perkataan dari ucapan dari wali. Ini adalah beberapa rukun nikah di kalangan para fuqaha. Kemudian di dalam Undang-Undang 174 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada 1 calon suami ya, kemudian calon istri, wali nikah ya, kemudian wali nikah, 2 orang saksi dan ijab qabul ya. 2 orang saksi dan ijab qabul itu merupakan rukun daripada
perkawinan ya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 14 disebutkan untuk melaksanakan perkawinan ada calon suami, calon istri, calon wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Kemudian di dalam pasal 27 ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu ya. Ini adalah pasal 27 ya. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila silakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ya, ini yang terkait dengan rukun daripada perkawinan. Nah, kemudian ada yang menyangkut namanya syarat ya. Syarat daripada syarat perkawinan. Di dalam kitab fikih disebutkan ya. Ada syurutu ini qadiz zawaj ya. Syarat daripada dilaksanakan perkawinan ya. Ada yang menyangkut syurut fil aqidain, yaitu syarat bagi orang yang melaksanakan akad nikah, orang yang mengijabkan dan orang yang menerima ya. Yang kedua syurut fil ma'qud alaih ya. Syurut ma'qud alaih artinya suami istri. Kemudian wasurutun fisiqat al-ijab wal qabul, itu adalah syarat-syarat dilaksanakan akad nikah. Kemudian ada yang menyangkut syurut fil aqidain, syarat bagi orang yang melaksanakan orang akad nikah ya. Satu, ahliyatut tasarruf ya. Artinya dia adalah orang yang mampu yang melaksanakan nikah itu bisa untuk melaksanakan untuk dirinya mewakili orang lain ya. Dia punya mampu melaksanakan akad nikah untuk dirinya atau mewakili orang lain ya. Dengan syarat itu orangnya harus tamyiz ya. Artinya orang yang sudah ngerti ya. Ya, itu adalah syarat yang harus dimiliki ya. Yang kedua adalah ridal muta'aqidaini. Adanya kerelaan di antara kedua orang yang sedang melaksanakan akad nikah ya. Artinya syarat adanya kesepakatan kalau di dalam undang-undang perkawinan bahwa disebutkan bahwa suami istri itu adalah mereka sama-sama menginginkan ya melaksanakan akad nikah ya. Pasal 6 ya, dalam bab 2 syarat-syarat perkawinan pasal 6 disebutkan perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua mempelai. Jadi ini adalah syarat di dalam Undang-Undang 174 ya. Pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pada persetujuan antara kedua belah mempelai. Ini mencakup masalah ridal muta'aqidain ya. Sima'u kalamil akhar wa fahmu. Jadi antara mendengarkan perkataan pihak lain ya. Jadi antara dua orang yang melaksanakan nikah itu bisa didengar oleh orang lain ya. Itu adalah saling mendengar antara ijab dan qabul bagi orang yang melaksanakan akad nikah ya. Kemudian ada yang terkait yang berikutnya adalah syurutun fil ma'qud alaih, syarat tentang orang yang melaksanakan nikah ya. Disebutkan nantakuna unsan muhaqqaqatan. Jadi bahwa perempuan itu mempelai putri adalah betul-betul wanita ya. Jadi betul-betul perempuan ya. Artinya bahwa mempelai putri adalah betul-betul antakuna unsa, wanita betul bukan waria ya. Muhaqqaqatal unusa, yang betul-betul terbukti ya bahwa dia adalah perempuan, bukan seorang waria ya, atau al-khunsa al-muskil ya. Yang kedua adalah antakuna alla takuna mahramatan ya, bahwa calon mempelai itu adalah bukan, mempelai putri adalah bukan saudara mahram ya. Artinya calon mempelai putri itu bukan, tidak ada hubungan mahram dengan calon mempelai laki-laki. Kalau tadi disebutkan bahwa calon mempelai adalah betul-betul harus perempuan, karena memang terjadi beberapa bulan yang lalu bahwa ternyata pasangan suami istri itu adalah setelah dia akad nikah ternyata bukan perempuan ya.
kasus yang terjadi di Kawasan Sukorambi itu. Jadi itu memang fakta ya, di lapangan memang bisa terjadi. Kasus di NTB misalnya atau di Kediri juga banyak kasus-kasus bahwa perempuan ternyata mengaku perempuan tapi ternyata bukan perempuan ya. Yang kedua adalah kalau di dalam undang perkawinan bahwa di samping persetujuan antara calon mempelai bahwa usia kalau laki-laki adalah 21 tahun, kalau kurang 21 tahun adalah izin orang tua 19 tahun misalnya. Kalau perempuan adalah minimal adalah 16 tahun, sekarang menjadi 18 tahun setelah dilakukan amandemen di dalam dilakukan judicial review di dalam Undang-Undang 174 di Mahkamah Konstitusi ya, di mana dulunya 16 tahun sekarang dirubah menjadi 18 tahun. Itu setelah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah ayakuna zauju musliman ya. Jadi seorang calon suami harus seorang muslim karena pasangannya adalah muslimah. Yang keempat adalah ayakun wakil minazani ma'rufan ma'luman. Jadi antara pasangan suami istri itu sama-sama mengetahui, sudah kenal ya. Ini adalah yang terkait dengan surut ma'qud alaih. Yang berikutnya adalah surutun fi sigot. Ya, syarat di dalam sigot ijab qabul ya. Kemudian para fuqaha wa istaritu fil fuqaha bitifaqil wa istaratu bitifaqil fuqaha arba'atu syurutin. Yang terkait dengan ijab qabul ada 4 syarat yang harus disepakati. Pertama ittihadul majlis ya. Yaitu adalah di satu majlis, satu tempat ya. Apa yang dimaksud dengan ittihadul majlis? Satu majlis, satu tempat. Ayakun ijab wal qabul fi majlisin wahid. Ya, jadi antara majlis ijab dan majlis qabul adalah satu tempat ya. La majlisul muta'aqidain ya. Bukan majlis orang yang sedang melaksanakan akad nikah ya. Di anna syaratul ittiba ittihaduz zaman. Jadi karena syaratnya ada keterkaitan itu adalah ittihaduz zaman, satu waktu ya. Artinya waktu yang bersama. Faja'al majlis jami'an li atrafin tasirun al-qadain. Hal ini adalah terkait dengan wa huwa alla yafsila bainal ijab wa qabul bi kalamin ajnabiyyin ya. Jadi antara ijab qabul tidak dipisahkan dengan kata-kata yang lain ya. Nah, ini adalah menyangkut persoalan yang terkait dengan pernikahan dengan menggunakan video call atau telekonferensi ya. Ya. Jadi walaupun tempatnya beda tapi waktunya adalah sama ya. Tentunya bahwa persoalan nikah dengan video call atau telekonferensi, nah ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Antara lain adalah di mana calon suami istri itu adalah sebelum melaksanakan nikah sesuai dengan undang-undang, maka 10 hari sebelum perkawinan mereka adalah melaksanakan pemeriksaan ya, dengan beberapa berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki dan perempuan ya. Dengan menunjukkan membawa surat keterangan nikah N1, yang kedua adalah membawa surat keterangan asal usul N2, yang ketiga adalah membawa surat keterangan N3, surat keterangan persetujuan mempelai ya. Kemudian yang keempat adalah membawa surat keterangan wali ya, siapa yang akan menjadi wali dari perkawinan itu. Ini adalah hal-hal yang menyangkut persoalan administrasi kenegaraan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah. Jadi di sana akan menghadap ya wali nikah, calon mempelai laki dan mempelai perempuan untuk melakukan pemeriksaan nikah, melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dari para persyaratan administrasi perkawinan. Ini sebelum akad nikah dilaksanakan. Jadi di sana diperiksa berbagai macam dokumen ya. Kalau memang di dalam dokumen itu tidak ada halangan untuk melaksanakan nikah, maka kepala KUA sebagai penghulu akan mengumumkan tentang
bahwa pasangan mempelai berdua ini tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah ya. Tidak halangan untuk melaksanakan akad nikah. Nah, kemudian yang terkait dengan ini adalah yang menyangkut administrasi perkawinan ya. Terus kemudian bagaimana dengan pelaksanaan akad nikah? Nanti semuanya adalah bergantung kepada bergantung kepada penghulu atau kepala KUA yang setempat ya. Kepala KUA setempat ya, di mana yang punya kewenangan apakah pernikahan itu sah atau tidak ya. Karena pernikahan yang tidak di luar pengawasan kepala KUA adalah pernikahan yang tidak sah secara hukum ya. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh kepala KUA di dalam kompilasi hukum Islam pasal 6 disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5 ya, dalam KH itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan di bawah kemasan pegawai menjadi nikah ya. Jadi yang mengatakan bahwa pernikahannya sah tidak itu adalah menjadi otoritas daripada penghulu atau kepala KUA sebagai orang yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pernikahan ya, dan agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum. Ini adalah, jadi kalau memang memenuhi persyaratan administratif ya, maka akad nikah dapat dilaksanakan walaupun dengan menggunakan video call atau dengan menggunakan telekonferensi ya. Ketika memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-Undang nomor di dalam Undang-Undang 174 pasal 2 ayat 1 ya. Pasal 2 ayat A ya, pasal 2 pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 ya. Ya, itu ketika itu terpenuhi dan sesuai dengan di dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 14 dan pasal 27 ya. Ketika semua itu sudah terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah menurut hukum ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana di dalam perspektif hukum Islam karena memang ini adalah terkait dengan dinamika perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat dahsyat ya, dan itu adalah merupakan sebuah tantangan kehidupan yang harus direspon oleh hukum ya. Memang di dalam beberapa kajian hukum ada sebuah kitab yang ditulis oleh oleh Khalid Mahmud Tilal Hamadah, menyebutkan di dalam putusan ya, putusan memang di dalam kajian fikih ya ada beberapa pendapat ya. Pertama, ra'yul bahis fi zawazi fi madad jawaz niqadi zawaz bil kitabah atau di internet ya. Disebutkan bahwa wa in adzaba wa innal ladzi yamtamilu ila mubarajaqi al qawlu fi qawl qawlina bi zawazi niqadi nikah bil kitabah atau internet atau bitariqati al-waraq aw telex aw komputer ya. Jadi artinya membolehkan perkawinan dengan menggunakan tadi alat-alat teknologi ya, internet atau HP atau video call, telekonferensi ya. Ya, selama memang bahwa di sana tidak ada unsur namanya tadlis ya, penipuan, pemalsuan dan segalanya, pemalsuan yang terkait dengan dokumen dan segalanya. Dan tentunya semua itu adalah sudah diklirkan sebelumnya, sudah dipenuhi syarat-syarat sebelumnya ya. Liquwati adillatihim ya. Wa in dhahaba aktsar fuqaha al-mu'asirin ya. Sekalipun ada yang berbeda, ada yang berpendapat ya, kebanyakan ulama fikih ya al-mu'asirin ada di pakar hukum, ulama-ulama fikih kontemporer ilaman aqdi zawaj bi kitabah bi alatil ittisal hadisah,
Jadi tidak melarang tentang akad nikah dengan menggunakan alkitabah, menggunakan tulisan, atau bialat istilah hadis dengan alat komunikasi ya yang modern ya. Min al hasib al ali menggunakan komputer atau menggunakan media yang lain ya. Wa hadza madzhabul jumhur, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hari ini adalah berdasarkan pada dalam muktamar ya. Muktamar yang ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah disebutkan ada putusan waqai suja fi qarari majlisil fiqh al-islami al-maqad fi dawrati muktamarihi asadis fi Jeddah ya. Ada putusan dari lembaga hukum ya, lembaga kajian hukum yang dilaksanakan pada muktamarnya ke-6 di Jeddah tahun di Kerajaan Arab Saudi tahun tanggal 7 sampai 23 Sya'ban 1410 Hijriah ya, pada tahun 1990 ya. Disebutkan bahwa wa ba'da itilai al-buhus al-warid ila al-majma' bi khususin mawdu'in ijra' al-uqud bi alati shalih hadisah, di dalam berbagai macam kajian tentang topik yang terkait pelaksanaan akad dengan menggunakan alat-alat teknologi yang modern ya. Wa nadrun ila tatawur kabir hasala bi wasail disol wa jiriyan amal biya fi ibram al-qul asyadiyah yazul muamalat al-maliyah wal tasarrufat ya. Dan melihat perkembangan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat ya dalam terkait dengan alat komunikasi wa jiriyan amal biya fi ibram al-qul ya, dan berlakunya aktivitas yang menggunakan alat-alat modern tersebut Ibramil uqud ya, dalam memastikan adanya beberapa transaksi lisur adi injazi al-muamalat al-maliyah wa tarsuhat. Begitu cepatnya pelaksanaan akad muamalah yang terkait dengan terkait dengan persoalan bisnis ya, wa tarsuhat, dan berbagai macam usaha-usaha yang terkait dengan akad-akad muamalah. Ya, kemudian jadi memang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan ya. Nah, kemudian yang terkait dengan yang tidak membolehkan tadi itu adalah yang terkait dengan bahwa sebuah akad nikah adalah akad yang agung ya. Ya, akad yang agung ya, akad yang mulia, di mana nikah adalah sebuah mitsaqon ghalidha, sebuah janji yang luhur ya, janji yang mulia ya. Jadi kalau memungkinkan pelaksanaan nikah adalah dilaksanakan ya dengan tidak menggunakan telekonferensi ya. Tapi dikhawatirkan alasannya yang tidak membolehkan tadi itu adalah wa anna aqda nikah bi kitab min tariq internet yakhdau min khaysut tajib wa tazwir al-walad ya. Jadi khawatir ada unsurnya tadi, unsur penipuan ya, kebohongan dan segalanya, itu yang ulama yang tidak membolehkan ya. Wa min ayyi talabin awashin bidari ijra'an waqiqiyan, jadi semacam upaya agar tidak terjadi adanya unsur penipuan ya, dalam rangka menjaga ala kusyati aqdiz zawaj, akan begitu sucinya akad sebuah perkawinan ya, yang dilakukan dengan secara internet. Jadi dengan internet itu adalah tidak menjaga kehormatan, kemuliaan daripada sebuah janji suci antara seorang suami dengan seorang istri. Tadi kalau yang membolehkan karena memang ketika terpenuhi berbagai macam syarat dan tidak ada unsur namanya penipuan atau pemalsuan terhadap berbagai macam dokumen ya. Kalau sudah tahu, saling tahu, maka tidak ada masalah. Kemudian di dalam beberapa kasus ya yang terjadi, ada sebuah
putusan dari pengadilan agama, di mana pada pengadilan agama Jakarta ya, Jakarta Selatan nomor 1751 garing P 1829 telah memutuskan sebuah proses ya ijab kabul yang dilaksanakan, diputuskan oleh pengadilan tentang pengukuhan keabsahannya nikah dengan video call ya atau dengan telekonferensi. Itu adalah berdasarkan putusan pengadilan agama nomor 1751 tahun 1989. Demikian juga pernah terjadi pernikahan atas nama putri dari Bapak Profesor Dr. ya Baharudin Harahap ya dengan calon suami putrinya yang sedang berada di Amerika. Ya, mungkin karena sedang studi dan segalanya, sehingga pernikahannya dilaksanakan dengan melakukan telekonferensi atau video call. Dengan telekonferensi yang terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 1989, jarak yang amat jauh antara Jakarta dan Amerika, yang begitu dekat melingkupi pernikahan melalui video telepon tadi itu. Jadi ini adalah beberapa kasus dan pendapat para ulama yang terkait dengan perkawinan dengan melalui video call ya. Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, yang penting di sana tidak ada unsur adanya pemalsuan, penipuan, dan semuanya adalah sama-sama dipenuhi syarat rukun daripada perkawinan. Yang kedua adalah bahwa menurut pengawasan daripada penghulu sebagai PPN, sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap perkawinan dan dianggap memenuhi syarat, maka juga secara hukum agama dan juga secara administrasi kenegaraan adalah sah perkawinannya menurut agama dan menurut undang-undang. Ini beberapa peraturan, putusan-putusan, peraturan-peraturan di dalam undang-undang, dan juga beberapa putusan, dan salah satu putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 89. Itu adalah sebagai dasar hukum dari administrasi negara ya, hukum dari putusan pengadilan yang membolehkan perkawin dengan menggunakan video call ya. Kemudian dari segi perspektif fikih memang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang mengatakan membolehkan ketika syarat-syarat dan rukun dan wajibnya, syarat rukun dan wajib perkawinan dipenuhi, maka tidak ada masalah ya. Ketika ulama yang tidak membolehkan tadi itu adalah dalam rangka dalam rangka menghormati ya kesucian daripada akad nikah ya. Jadi karena nikah adalah merupakan akad yang sangat agung, sehingga setidaknya ya sebisanya bahwa akad nikah itu adalah dilaksanakan tidak menggunakan video call atau telekonferensi ya. Ya. Bahkan disebutkan beberapa pendapat, diantaranya adalah Mufti Mesir Nasrun Farid ya, Wasil mengatakan inna zawaj wa talaq mirul internet batilun bisa wujud ihtimali taswir dan bersyabakah. Jadi hukumnya adalah batal karena dia khawatirkan memunculkan adanya pemalsuan ya. Bila ana usama kabistitamin kamera, tetapi beliau Mufti Mesir itu mengizinkan menggunakan kamera internet ya. Ya hasmil mauqif. Jadi katakanlah video call atau telekonferensi membolehkan ya. Ya. Ini adalah selama tidak ada unsur pemalsuan, itu tidak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan tadi adalah ketika adanya adanya kepalsuan beberapa di antara pasangan suami istri ya. Kemudian ulama yang tidak membolehkan tadi itu argumentasinya adalah bahwa tidak lain adalah dalam rangka menghormati akan kemuliaan ya, kemuliaan daripada
kesucian daripada sebuah perkawinan, karena pernikahan adalah merupakan janji yang suci, jadi mitsaqan ghalidha, sehingga ketika dilaksanakan dengan menggunakan telekonferensi atau video call, itu akan mengurangi akan kesakralan dan kesucian daripada sebuah janji suci antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Itulah beberapa pendapat yang dapat dikemukakan yang terkait dengan pernikahan dengan menggunakan video call ya. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan tema hari ini. Mudah-mudahan ya dapat bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.